Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi sampai saat ini meskipun sampai saat ini kita belum tahu mau sampai kapan keadaan ini ya, kita belajar online seperti ini, mudah-mudahan cepat ya bisa kembali tatap muka, kembali lagi di sekolah ya. Tapi meskipun begitu, jangan sampai hal itu menyurutkan semangat kalian untuk selalu belajar di rumah. Itu ya. Nah, kali ini dalam pembelajaran sains kita akan mempelajari mengenai desain proses. Apa itu desain proses? Okay, class. Before we start to study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sains kali ini kita akan membahas mengenai apa itu design process. What is the design process? To design something new, we must follow the steps of design process. People use the design process to develop new technologies or to find a solution of the problem. So, what is the design process? Nah, design process is a set of steps or step-by-step method that used to solve a problem. Ya, bisa ulang. Design process is a set of steps method that used to solve a problem. Jadi, design process ini adalah sebuah tahapan-tahapan yang dilakukan ya, tahapan-tahapan metode yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mendesain sebuah teknologi yang baru. Nah, tahapan-tahapannya, the design process, the first step is we find the problem. Ya. Find the problem, cari masalahnya apa nih gitu. Kita butuh apa gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh kita saat ini. Mungkin dari teknologi yang sudah ada, apa nih kurangnya gitu ya. Jadi find the problem. The second step is research. Do research or lakukan penelitian. Kamu boleh cari-cari di Google misalnya, oh ini gimana sih ini bikin supaya kita lebih mudah misalkan untuk belajar, pakai apa nih alatnya yang lebih mudah untuk belajar. Itu ya, di riset lagi. Kemudian misalkan ada sebuah mainan supaya gampang dia bisa berjalan, bagaimana caranya, itu kamu riset semuanya. Atau sikat gigi nih, kayaknya kalau kita yang nyikat pakai tangan agak berat nih, gimana caranya supaya sikat giginya otomatis gitu kan. Itu ya, gimana caranya seperti itu dicari, di riset dulu. Nah, setelah itu baru kita develop possible solution. Jadi kita kembangkan solusi-solusi yang ada dan pilih salah satunya. Itu masuk kepada design idea ya. Bikin desain idenya seperti apa. Kayak tadi misalnya sikat gigi nih, kalau kita nyikat sendiri pakai tangan agak capek juga, gimana supaya otomatis gitu. Oh, berarti harus pakai dinamo biar muter sendiri tuh sikatnya. Begitu muter kita tinggal olesin doang ke gigi kita misalnya, seperti itu. Oke ya. Kemudian kalau sudah dapat desainnya, kita kita buat. Bagaimana membuatnya? Yang pertama ya jelas harus kita gambar dulu modelnya seperti apa. Kalau udah digambar, udah ada bayangan, baru kita create kira-kira bahannya apa aja nih yang kita butuhkan. Setelah itu ini masuk kepada create, ini termasuk kepada desain prototype ya. Bikin prototipenya, bikin contohnya dulu. Kemudian kalau udah jadi, evaluate for improvement. Jadi dievaluasi lagi kekurangannya apa supaya benda yang kita buat ya, atau teknologi yang kita buat itu bisa
lebih efisien gitu ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Di sini ada sebuah contoh ya. Mister kasih sebuah contoh. Yang pertama tadi kita cari dulu apa nih masalahnya gitu ya. What is a new product need? Apa yang dibutuhkan? What is the design? Bagaimana desainnya? What needs to be done to solve the problem? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ini kita sini misalnya nih kita sebut aja siapa ya ini ya, ada seorang teman minta dibikinkan, I would like the chair to be comfortable, hold a coffee cup and have a music player. Jadi seseorang ini dia minta dibuatkan sebuah kursi yang nyaman, terus ada holder untuk cupnya, holder atau penahan tempat buat gelas kopi lah ya gitu ya. Kemudian ada musik playernya. Nah, gimana nih? Nah, kita pikirkan. Imagine and research. Step keduanya. Kita pikirkan nih gimana ini ya? Orangnya tadi pengen kursi yang nyaman, kemudian ada cup holdernya, ada juga musik player. Nah, setelah orang tersebut mengemukakan keinginannya, kita buat desainnya, kita riset bagaimana nih ya. Boleh risetnya dari mana? Boleh dari buku, boleh dari orang-orang sekitar, kita minta pendapat mereka, atau misalkan pakai internet juga nggak apa-apa lah ya, namanya juga kita teliti, kita penelitian dulu. Nah tuh kalau udah terkumpul semua datanya, kita desain, ide kita desain ya. Use your research and idea to design the new product. Draw a diagram, label the parts and list the material you need. Contohnya seperti ini. Ini gimana nih? Tadi kursinya pengen yang nyaman, kemudian ada cup holdernya, ada pemutar musiknya. Ya, kita buat. Kalau desainnya sudah jadi, kita buat. Evaluasi. Ya, evaluate for improvement. Iya, contohnya seperti ini. Ya. Ini dievaluasi lagi terus sampai saat ini, sampai sekarang ini ya. Jadi semua teknologi yang ada saat ini itu melalui beberapa tahapan desain proses. Ya, dari dulu zaman handphone itu nggak bisa buat moto, gimana supaya buat moto bisa. Udah bisa buat moto gede-gede bentuknya, bagaimana nih, evaluasi lagi sekarang sampai sekarang semuanya layar gitu, nggak ada tombolnya ya. Itu adalah hasil dari desain proses. Itu yang kita diulang ya. The design process itu adalah tahapan-tahapan or step set of steps method to solve a problem. Jadi tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itulah desain proses. Bagaimana semuanya? Ya, jelas ya. Jadi desain proses itu digunakan untuk membuat sebuah teknologi yang baru, gitu. Ataupun mungkin pengembangan dari teknologi sebelumnya. Desain proses ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita lalui sebelum mulai membuat sesuatu, apapun itu ya. Jadi tugasnya untuk kali ini ada di deskripsi ya. Silakan dikerjakan kalau sudah selesai seperti biasa. Oke, terima kasih dari Mister, cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.